Kisah Jadab Habib Ja'far Al-Kaf dan Gus Dur. Kedua sahabat ini, Habib Ja'far dan Gus Dur, meninggalkan alam fana hanya beda sehari. Sabtu 2 Januari 2021. Pada saat itu, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mal. Boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja, kebetulan ada seseorang yang memanggil Gus Dur. Merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Karena memang mereka berdua sahabat karib, atau bahasa Jawanya boloplak. Gus Dur menghentikan langkahnya dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat, masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan. Ngobrol ngalor ngidul intinya. Tiba-tiba Habib Ja'far mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita. Karena ini kisah jauh sebelum reformasi. Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua PBNU pada waktu itu. Habib Ja'far tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Mesak dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Ja'far berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali." Sembari menunjukkan kaset Obi Mesak, lanjut Habib Ja'far, "Begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata orang buta jadi presiden." Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Ja'far. Syair itu gubahan atau pelesetan Habib Ja'far dari sepenggal syair. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa, yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Ja'far tidak berniat menghina dengan kata-kata buta. Akan tetapi Habib Ja'far sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibak tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, wali yang weruh sadurunge winara, tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut la ya'riful wali illal wali, tidak mengenal seorang wali kecuali wali. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon, Orba runtuh, reformasi meletus. Lagu Habib Ja'far, gubahan dari lagu Obi Mesak, menjadi kenyataan. Akhirnya Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Perlahan tapi pasti, weruh sadurunge winara, Habib Ja'far dikenal publik. Dua pemilihan Presiden SBY dan Jokowi membuktikan itu. Habib Ja'far bersuara bahwa yang akan jadi SBY. Ya betul, SBY jadi presiden 2 periode. Habib Ja'far bilang yang akan jadi presiden adalah Jokowi. Ya benar, Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Ja'far dengan suara yang mantap menyatakan, "Pak Jokowi tadi meneh ping pindho. Pak Jokowi jadi lagi 2 kali." Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Ja'far sangat yakin dengan apa yang diucapkannya.
bahkan seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata, padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab seringkali beliau mengatakannya berkali-kali, Jokowi presiden, Jokowi dadi maneh, Jokowi dadi maneh. Habib Ja'far terkenal mejedub, orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi, kesadaran ilahi. Karena memang jadab artinya dasarnya tertarik, sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti mainstream, khawarikul adah. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Ja'far, rambut gondrong, kumis tebal sampai menutupi bibirnya, kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih, dan kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di dalam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Ada satu hal yang bagi saya menarik dari pakaian Habib Ja'far, yaitu konsisten menggunakan kopiah hitam. Bagi saya, Habib Ja'far menggunakan kopiah hitam mengandung pesan simbolik kepada umat Islam. Kopiah atau peci hitam merupakan simbol kesolehan keislaman yang bersinergi dengan kesolehan kebangsaan. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia menggunakan peci hitam. Peci hitam dipopulerkan oleh Bung Karno, sehingga orang Mesir menyambutnya Qalansuwa Ahmad Soekarno. Di saat kita masih sekolah di Mesir, ada salah satu teman yang menghadiahkan peci hitam kepada salah satu pemikir Muslim Mesir. Dengan refleks, sang pemikir berkata, Qalansuwa Soekarno, rojulun kabir, peci Soekarno orang besar. Boleh dibilang peci hitam sebentuk representasi nasionalisme Indonesia. Habib Ja'far dengan sengaja sedang memberi pesan nasionalisme sekaligus pesan Islam Nusantara. Sebab peci hitam sejatinya sudah ada dan dipakai kaum santri dan tukang sate jauh sebelum diviralkan oleh Bung Karno. Bung Karno menggunakan peci hitam sebagai representasi masyarakat Muslim Nusantara yang mencintai bangsanya, nasionalisme. Peci hitam paling sederhana dan paling mudah untuk ditangkap maknanya oleh semua masyarakat Indonesia. Habib Ja'far sangat mengerti itu. Beliau tampil sebagai Habib yang nasionalis, mencintai tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Selain Habib Ja'far Al-Kaf, ada Habib Syekhon yang terkenal majdub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majdub atau jadab. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jadab itu ada dua macam. Pertama, jadab yang bersifat sementara alias berbatas waktu. Ketika sedang jadab, seseorang hidup anti mainstream. Setelah move on dari jadabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jadab yang bersifat semi permanen sampai ajal menjemputnya. Tepat 1 Januari 2021, Habib Ja'far Al-Kaf telah kembali ke haribaannya, meninggalkan alam fana dan baqa bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua sahabat karib, Habib Ja'far dan Gus Dur, meninggalkan alam fana ini hanya beda 1 hari. Gus Dur wafat tanggal 30 Desember, Habib Ja'far wafat tanggal 1 Januari. Pesan substansial yang saya tangkap bahwa betapa Habib Ja'far Al-Kaf sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Ja'far adalah salah satu patok panceng dan rujukan bagi bangsa ini. Marja telah meninggalkan kita semua.